Sudah siap? Sudah berdoa? Berdoa lagi aja. Ya baik, kita jeda sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita ini mendapatkan rahmat berkah melimpah dari berdoa mulai. Selesai. Baik, kami persilahkan Mas Samsul untuk memaparkan hasil penelitiannya. Silakan. Terima kasih Prof. Bartuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar hasil dari tesis saya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Bartuti selaku Ketua Dewan Penguji yang berkenan hadir secara langsung. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bu Seli juga berkenan hadir secara langsung, dan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami yang senantiasa membimbing, mengarahkan sehingga pada kesempatan hari ini dapat melaksanakan seminar hasil. Terima kasih Pak Yanuar dan Pak yang belum hadir. Dan langsung saja saya Samsul Arifin. Pada kesempatan kami akan menyampaikan terkait hasil penelitian kami yang berjudul Green Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, implikasi terhadap capaian kinerja bidang lingkungan di Kota Semarang. Dan outline bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 5, simpulan dan syarat. Latar belakang, kita ketahui semua bahwa Semarang penuh dengan isu lingkungan yang ekstrim. Beberapa hari ini kami longsor yang kemarin terjadi di Tembalang, termasuk di Jatingaleh di tol Semarang Demak, Jatingaleh yang masuk tol itu kan ada longsor. Kemudian adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Kemudian Kota Semarang termasuk kota yang mengalami tekanan ekologis sehingga menyebabkan penurunan tanah sampai 3,96 cm per tahun dengan kondisi IKLH dari 2021 sampai 2024 selalu dalam kategori sedang atau di bawah 60. Dengan ruang terbuka hijau hanya 10,16%. Dengan tantangan yaitu Kota Semarang merupakan kota metropolitan dan penduduk dari 1 juta sampai 1,7 juta jiwa dalam 2 dekade dengan persebaran belum merata sehingga menyebabkan adanya tekanan lahan dan infrastruktur. Kemudian Kota Semarang memiliki total belanja daerah pada tahun 2024 sebesar 5,95 triliun, hampir mendekati 6 triliun. Maka dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya solusi strategis, yaitu penerapan ruang fiskal terkait green budgeting dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Permendagri 15 tahun 2024. Sehingga perlu adanya evaluasi terkait program tersebut. Tujuannya ada 5, menganalisis arah kebijakan, kemudian tren alokasi anggaran, tingkat efisiensi efektivitas, serta kecenderungan hubungan, mengidentifikasi kendala, serta tingkat partisipasi publik, dan merumuskan strategi kebijakan. Kemudian kerangka pikir sesuai masukan kemarin pada waktu Sentro, dengan riset question 5, riset objektif 5, dan dengan data pun kualitatif, kuantitatif, dan yang terakhir kualitatif dan kuantitatif. Dengan tujuan 5 seperti yang tadi disampaikan. Tinjauan pustaka green budgeting adalah pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari keuangan, sosial, dan lingkungan. Perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang direncanakan untuk dilaksanakan di masa depan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Kalau dalam pemerintahan daerah berarti RPJMD, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Efisiensi di sini menggunakan pendekatan data development analysis, yaitu metode non-parametrik berbasis matematis yang digunakan untuk menilai efisiensi. Sedangkan efektivitas menggunakan pendekatan cost efektivitas analisis. Kemudian tingkat partisipasi publik menggunakan teori Einstein. Dengan metode metode campuran, yaitu kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan convergent design atau gabungan atau paralel. Pelaksanaannya kualitatif dan kuantitatif dilaksanakan secara bersamaan atau paralel, kemudian digabungkan dan membandingkan kedua hasil analisis untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis data diberikan kesimpulan untuk strategi peningkatan. Bab 4 hasil penelitian. Untuk perumusan masalah pertama yaitu arah kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan daerah berbasis green budgeting atau pelestarian lingkungan. Dari hasil analisis diketahui bahwa perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam program lingkungan terdapat 23 OPD atau 44,23% dari total jumlah perangkat daerah dengan satu BUMD yaitu DLH, DPU, Distaru, Disperkim, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan 16 kecamatan, serta BUMD-nya tadi adalah PDAM Putra Modal Kota Semarang. Sedangkan pada level program, jumlah program lingkungan dari 2021 sampai 2024 stabil hanya berkisar 26 sampai 27 program per tahun. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dari 26 program pada tahun 2021 menjadi 27 program, kemudian tetap sebenarnya hingga tahun 2024. Sedangkan pada level kegiatan berkisar antara 42 sampai 44%. Penyesuaian disebabkan adanya pemutakhiran nomenklatur berdasarkan Kemendagri. Kemudian pada level kegiatan cukup fluktuatif, 97 2021, 105 kegiatan pada 2022, 108 pada 2023, dan 100 kegiatan pada tahun 2024. Adapun rincian perangkat daerah dan program sektor lingkungan, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada program perencanaan lingkungan sampai termasuk sampah. Dinas Pekerjaan Umum fokusnya di banjir dan pengelolaan air. Dinas Penataan Ruang fokusnya di program terkait perizinan bahan bangunan, kalau dulu istilahnya IMB. Kemudian di Disperkim fokus di limbah, air minum, dan ruang terbuka hijau. Untuk Dinas Perhubungan fokusnya pada BLU Trans atau Armada Bus Trans Kota Semarang. Kalau Dinas Perikanan fokus pada pengelolaan perikanan, tangkap, budidaya, dan sumber daya kelautan. Dinas Pertanian fokus pada kebijakan terkait pertanian, dan 16 kecamatan serta 177 kelurahan di kecamatan hanya dialokasi. Untuk PDAM Kota Semarang lewat mekanisme penyertaan modal yang digunakan untuk pengembangan proyek SPAM. Sehingga berdasarkan program kegiatan tadi, arah kebijakan sektor lingkungan dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu sampah dan banjir, kemudian infrastruktur lingkungan berupa drainase, pengendalian air, dan SPAM Semarang Barat, transportasi berkelanjutan berupa Trans Semarang, penataan ruang wilayah ramah lingkungan berupa keluarnya TBG, kemudian penguatan sektor perikanan melalui pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, penguatan regulasi, serta intervensi berbasis lokal. Pola tersebut mencerminkan bahwa adanya keterpaduan antara kebijakan makro di tingkat Kota Semarang, yaitu banjir, air, transportasi, tata ruang, pertanian, perikanan, dan sampah, dan mikro yaitu di tingkat kecamatan, kelurahan, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas perkotaan secara berkelanjutan. Menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu tren alokasi anggaran, diketahui bahwa dari 2021 sampai 2024 trennya selalu naik, akan tetapi persentase alokasi anggaran terhadap total belanja daerah fluktuatif, naik di 2022, 2023, dan 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kenaikan belanja alokasi lingkungan tidak sebanding dengan kenaikan total belanja daerah.
Dan rincian alokasi anggaran seperti berikut. DLH dari 134 2024 ke 120 miliar sampai di PDAM Kota Semarang. Yang pertama yaitu di DLH. Program pengelolaan persampah mencatat porsi cukup besar dengan rata-rata sampai 60% dari total pagu DLH. Jika dianalisis lebih lanjut pada program pengelolaan sampah, porsi terbesar terdapat pada kegiatan pengangkutan. Jadi anggaran sampah itu 73%-nya rata-rata digunakan untuk pengangkutan dari rumah tangga sampai TPA. Kalau untuk kegiatan seperti partisipasi masyarakat hanya 1,5%. Yang terbesar pengangkutan dan infrastruktur sampah. Untuk DPU alokasi DPU dan mitigasi kredit. Car di wilayah hilir melalui pembangunan fisik berupa drainase, pompa, dan polder memang meningkatkan penanganan genangan secara cepat, tetapi belum menyentuh akar penyebab banjir dari aspek tata guna lahan dan konservasi atas air di wilayah atas. Artinya pendekatan ini hanya terlalu fokus pada hilir, cenderung menimbulkan siklus penanganan berulang setiap tahun tanpa menyelesaikan akar persoalan di hulu. Jadi di Semarang, untuk penanganan banjir saat ini fokusnya hilir. Pada waktu wali kota pun Pak ya fokus belum. Dan untuk disperking total anggaran dari 48 turun menjadi 36. Fokus utamanya yaitu di pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Dinas Perhubungan fokusnya di lalu lintas yaitu pembangunan halte, pengadaan armada transportasi ramah lingkungan, penataan rute angkutan umum, dan untuk tujuan menekan emisi karbon untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Dinas Pertanian dan Perikanan ini digunakan untuk ekosistem dan ketahanan pangan kota serta memberikan kontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk kecamatan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa fokusnya di normalisasi saluran serta pengendalian genangan air di tingkat kelurahan. Untuk PDAM yaitu digunakan untuk proyek SPAM Semarang Barat serta pengembangan bisnis di PDAM Tirta Model. Dari seluruh jadi 33,81% untuk transportasi, melanjutkan. Kemudian jika kita analisis alokasi anggaran mendasarkan tingkat, diketahui bahwa transportasi dan drainase 33,8% transportasi, 13,43 untuk drainase, dan 13,13 untuk drainase lingkungan. Kemudian alokasi fluktuatif pada program pengelolaan sampah dan sumber daya air. Yang ketiga, program lingkungan hidup masih marginal atau istilahnya terpinggirkan atau masih di bawah. Program-program ini yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pendidikan dan pengelolaan lingkungan, penghargaan lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat, sampai pengelolaan limbah B3 yang anggarannya hanya 8% dari total anggaran sektor lingkungan. Kemudian ketidakseimbangan alokasi anggaran antara infrastruktur, operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita lihat di sini, semuanya rata-rata fisik, operasional, dan pemeliharaan. Untuk kegiatan lingkungan hanya 7,7%. Maka tidak seimbang. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan identifikasi hubungan. Untuk efisiensi, yang paling efisiensi di tahun 2021
karena waktu itu masih ada pasca pandemi COVID dengan anggaran. Kemudian 2022 turun karena waktu 2022 Kota Semarang fokus kebijakannya di pemulihan ekonomi, lupa untuk partisipasi lingkungan. Untuk 2023 naik kembali dan 2024 stabil. Untuk efektivitas biaya sama, 2021 paling efektif, 2022 paling tidak efektif, 2023 dan 2024 cukup efektif. Untuk tabulasi silangnya diketahui bahwa ketika anggaran rendah bisa tercapai IKL-nya di rendah dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis square diperoleh oleh signifikansi 0,368 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja lingkungan di Kota Semarang. Dikarenakan observasi yang sedikit hanya 4 tahun, maka hasil pengujian digunakan sebagai indikasi deskriptif awal dibandingkan bukti inferensial yang kuat. Secara deskriptif terdapat kecenderungan positif yang mulai terlihat pada 2 tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi anggaran, sektor lingkungan semakin bagus capaian IKL. Di 2022 sedang, rendah, sedang, dan untuk rumusan masalah yang tepat yaitu identifikasikan dalam penganggaran dan tingkat partisipasi publik. Sebelumnya kami jelaskan terkait proses penyusunan KPD di Kota Semarang dimulai dari rembuk warga. Di tingkat RT RW itu ada rembuk warga. Hasil usulan RT RW disampaikan ke kelurahan lewat mekanisme musrek dan kelurahan, disampaikan lagi ke musrek dan kecamatan. Terus kemudian ada konsultasi publik yang menggunakan komisi dan waktu itu moderatornya Prof. Darto. Kemudian ada forum KPD, Musliman Kota, dan terakhir penetapan rancangan akhir dari KPD. Kemudian dari penetapan KPD dibawa ke proses tahapan penganggaran. Dimulai dari penyusunan KUA PKS, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, kemudian rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, kemudian RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan menjadi disetujui bersama dengan anggota DPRD, DPRD, serta terakhir penetapan perda dan perkada APBD. Dalam proses KUA sampai APBD dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Kemudian kendala dalam penentuan alokasi anggaran sektor lingkungan kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama kendala fiskal. Yang kita tahu semua bahwa daerah wajib mengalokasikan pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 40%, pengawasan 0,5%, serta pengembangan ASN 0,16%. Serta diwajibkan daerah untuk pemenuhan SPM yang terdiri dari pendidikan, ketertiban, sampai dengan urusan sosial. APBD juga terserap banyak untuk menjalankan program-program unggulan wali kota periode 2021 sampai 2026 yang bersifat rutin dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti honor RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, honor Babinsa, serta forum kota sehat. Di Semarang itu sampai tingkat RT itu dihonori, sehingga otomatis mengurangi porsi keuangan Kota Semarang untuk lingkungan. Ini RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna. Ini kalau kemarin saya hitung, kalau plus 25 juta RT per tahun, maka sampai 530. Kemudian yang kedua yaitu kendala teknis. Kendala teknis tercermin pada keterbatasan kemampuan dalam aspek perencanaan di sektor lingkungan, penyesuaian indikator kinerja serta integrasi antar program. Target makro pembangunan seringnya ekonomi dan sosial. Kepala daerah itu pasti ketika dinilai kinerjanya pasti dinilai seberapa besar pertumbuhan, seberapa besar penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pengendalian inflasi. Dan IKLH belum menjadi target prioritas dalam perumusan target makro pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga yaitu kendala regulasi. Secara regulasi umum, lingkungan memang diamanatkan pada Undang-Undang 945 dan Undang-Undang 32 tahun 2009. Akan tetapi dari regulasi ini belum ada regulasi turunan bagi pemerintah daerah terkait proses mekanisme penganggaran aspek lingkungan. Artinya lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan besar. Artinya wajib dilaksanakan fungsi lingkungan hidup, tapi tanpa ketentuan proporsi minimal anggaran sebagaimana sektor-sektor
pelayanan dasar lainnya. Yang keempat yaitu kendala politis. Ini sama yang disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Ahli, waktu itu ada kunjungan dari Menlu Wiranto, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan fokus pada energi terbarukan. Tapi kami memahami bahwa hal ini susah disampaikan kepada politisi terkait kemendesakan kondisi negara tersebut. Artinya program-program yang diminati oleh seorang politisi pasti program-program perbaikan jalan, program pembangunan yang atau netral, serta pertimbangan politis dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kebijakan lingkungan seringkali kalah prioritas dibandingkan kebijakan yang terlihat dan menarik perhatian masyarakat, sehingga berimplikasi pada rendahnya perhatian politik terhadap sektor lingkungan. Untuk tingkat partisipasi publik, total responden ada 143 dari LPMK, Bank Sampah, OPD, Komunitas Mangrove, nelayan, dan organisasi lingkungan seperti IUPI yang diketuai oleh Pak Pur. Itu juga saya sebar kuesioner, termasuk Mbak Amelia dari Bintaro. Kemudian tingkat partisipasi publik di tingkat Kota Semarang masih dalam kategori legation. Artinya Kota Semarang sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat, akan tetapi kebijakan tentu masih ada di tangan pemerintahan. Strategi kebijakan. Yang pertama yaitu Kota Semarang perlu mengembangkan kebijakan green tagging atau penandaan terhadap program kelestarian lingkungan. Kemudian menetapkan isu lingkungan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Reformulasi indikator kinerja pembangunan daerah dengan memasukkan UKLH. Kemudian penyusunan konsep penganggaran berbasis kinerja bidang lingkungan. Yang kelima, penyeimbangan alokasi anggaran, pendekatan terpadu dalam penanganan banjir yaitu dari hulu sampai ke hilir. Dan yang terakhir yaitu adanya komitmen politik dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait kemendesakan lingkungan. Kelima, kesimpulan yang pertama yaitu arah kebijakan menyangkut dimensi makro dan mikro yang dilaksanakan sebanyak 23 perangkat daerah. Yang kedua, tren alokasi anggaran menunjukkan peningkatan dari 2021 sampai 2024, akan tetapi fluktuatif terhadap presentase total belanja daerah. Yang ketiga yaitu analisis efisiensi diketahui tahun 2021 paling efisien dan efektif, sedangkan 2022 sampai 2024 cukup efisien dan efektif. Kondisi ini sejalan dengan capaian KLH 2022 naik ke 2024. Meskipun uji statistik siswa menunjukkan tidak ada hubungan signifikansi antara alokasi anggaran dan KLH, namun secara positif terlihat adanya kecenderungan positif. Kemudian kendala dalam penghitungan anggaran ada 4, yaitu ruang fiskal yang terbatas, kapasitas teknis yang lemah, ada regulasi lingkungan, serta rendahnya prioritas politik. Partisipasi publik ada di level legation, yaitu masyarakat dilibatkan, tetapi keputusan ada di tangan pemerintah. Strategi penguatannya ada 3, yaitu tata kelola fiskal lewat total pribadi sampai dengan pemasukan keseluruhan dalam dokumen RPJMD, pembiayaan inovatif, partisipasi publik dan komitmen politik serta regulasi. Saran yang pertama yaitu local branding. Bapeda, BPKD dan BPK menyusun panduan penandaan program sebagai dasar evaluasi skala jauh. Kemudian prioritas keselingkungan. Bapeda mengintegrasikan keselingkungan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan BPKD dalam dokumen kebijakan fiskal daerah. IKLH dijadikan sebagai indikator utama. Bapeda menetapkan IKLH sebagai indikator kinerja utama pembangunan dan evaluasi tahunan daerah. Kemudian penyusunan penganggaran berbasis kinerja, keseimbangan sektor. KAPD melakukan review tematik belanja dan penentuan proporsi lingkungan agar seimbang dengan sektor ekonomi dan sosial, pendekatan hulu dan hilir, inovasi pembiayaan, desentralisasi anggaran lingkungan. KAPD mengalokasikan hingga tingkat RT atau RW untuk pemilahan sampah, penghijauan, dan inovasi lokal. Kemudian insentif dan penghargaan. Bapenda Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pemberian insentif pajak daerah kepada pengusaha restoran, hotel, kafe, mal yang berkontribusi nyata pada kelestarian lingkungan, seperti penerapan konsep extend producer responsibility,
Artinya pengusaha bertanggung jawab atas pengumpulan, pemrosesan, dan daur ulang dari produk atau kemasan yang mereka hasilkan setelah digunakan oleh konsumen. Selanjutnya itu forum komunikasi lingkungan. Bapeda melaksanakan musrenbang tematik lingkungan bersama DLH, dan yang terakhir yaitu komitmen politik dan koordinasi. Penguatan komitmen kepala daerah DPRD serta regulasi berorientasi lanjutan. Terima kasih untuk dari kami paparan kali ini, dan mohon masukan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Ini semester berapa, 3 ya? 3. Insya Allah ya Pak. Optimis. Semoga. Sebenarnya ternyata waktu saya baca tuh kayak nggak selesai kok, banyak banget ya. Ternyata memang nggak. S3 Mas. Kalau S2 kalau saya pribadi cukup 2 atau 3. Kalau kecil tidak apa-apa. Harus siap. Saya tuh orangnya pelupa. Jadi kalau baca ini kebetulan banyak sekali singkatannya. Terutama nama-nama dinas. Kemudian apa namanya kayak DIE itu masih sering disebutkan sebagainya. Namanya nomenklatur Singkatan. jadi biasanya kan kita akan refer ke halaman yang ini ya, isinya singkatan semua. Ini kan banyak sekali singkatannya. Nah itu lebih baik seperti itu. Pas di awal itu banyak yang repetitif, tapi itu mungkin bisa dicek sendiri nanti ya, nggak apa-apa itu. Terus yang menarik ini justifikasi kayak data analisis itu kan ada justifikasinya. Nah, itu boleh disebutin salah satu nggak, misalnya di IE itu scoringnya, ada cara scoringnya bagaimana? Scoringnya pakai aplikasi Maxdia, misalnya. Jadi data kita input ke aplikasi Maxdia, kemudian keluar output di dokumen kami sertakan output. Aplikasinya Maxdia. Ada Bu. Di bab 3 kita jelaskan. MAXDEA. IE. Di halaman 49. Pertanyaan berikutnya, inputnya itu apa berarti? Data di total alokasi anggaran tiap tahun gitu? Ya, total alokasi anggaran tiap tahun dan IKLH. Capaian IKLH. Kalau capaian IKLH itu indeksnya dari apakah dari dokumen? Oh, dari dokumen. Dari dokumen LKJP-nya DLH. Berarti intinya Anda tidak bisa Ngotak-ngatik angka. indeksnya. Yang seriutar itu biasanya kayak justifikasi scoring. Nah, kalau ini kan kategori efisiensi DIE itu kan berarti udah dari max DIE itu ya.
Kalau hasil outputnya di halaman 85. Surat bacanya ya ini mundur ke sana maju ke sini. Banyak sekali, nggak apa-apa, memang begini adanya. Oke, kemudian kalau yang CEA, Kalau apa? PA itu hanya Excel, karena hanya membandingkan alokasi dibagi capaian EKL. Dengan alokasi Dibagi capaian EKL. Jadi Oke, ketemu angka per IKL membutuhkan anggaran sekian. kan udah dapat itu. Habis itu analisis berikutnya yang mana? Analisisnya berarti angka yang paling kecil dalam pencapaian EKL berarti yang paling efektif. Oke. Itu di halaman Susunan indikator target kinerja bidang. Ada halaman 92. kayak gini, RPJMD itu apa? Saya nggak tahu. Misalnya nih ya, sumber RPJMD Kota Semarang 2001-2026. Nah, ini lebih baik dipanjangin aja. Jadi kadang kalau udah kadang kan apa ya, kalau kita baca general laporan kan sering banyak singkatan. Kalau udah singkatan-singkatan nanti ada singkatan baru itu kadang kita lupa. Jadi harus sampai berapa step itu diingetin lagi ini kepanjangannya apa. Memang panjang nggak apa-apa. Kita kan bisa tinggal di replace kalau di Word gitu ya. Memang 92 ya. Kan alokasi anggaran, efektivitas biaya. Yang menjadi pertanyaan. Tapi aku tulis pertanyaan jelas. Apa hubungan antara anggaran dan IKLH yang menurut Anda sudah lakukan? Kalau secara statistik tidak signifikan, karena datanya hanya 4 tahun, minimal itu kan 5 tahun, maka dilakukan uji secara deskriptif. Setelah secara deskriptif diketahui memang 2021 itu tinggi, tapi 2022 rendah, 2023 sedang, dan 2024 tinggi. Artinya akan ada secara deskriptif menuju ke arah adanya hubungan antara alokasi dengan capaian IKL. Kalau ini nggak tahu benar apa nggak, IKLH terdiri atas IKA, IKU, dan IKL, benar nggak? Iya. Singkatannya apa? IKA itu indeks kualitas air, IKU indeks kualitas udara, kalau IKL indeks kualitas lahan. Itu berarti kan dia ada pecahannya di dalamnya. Kalau misalnya yang tadi Anda running statistiknya kan IKLH terhadap anggaran. Kalau yang statistik antara IKLH dan IK yang ya itu ada nggak? Siapa Kalau tahu itu lebih apa ya, lebih menjelaskan ketimbang IKLH keseluruhan. Kalau itu memang belum kita lakukan analisis, Bu Sally. Karena kalau alokasi lingkungan itu kan, jadi kalau kita pecah, IKA itu ada alokasi sendiri, IKU ada alokasi sendiri, dan IKL ada alokasi sendiri. Kalau IKA itu kan yang kemarin saya cerita sudah kami buat artikelnya yang sudah kita submit. Kalau IKU dan IKL memang belum kita lakukan. Karena memang ada satu pos anggaran itu masuk ke IKU juga masuk ke IKA. Contoh kayak pengelolaan sampah, itu kan juga masuk ke program pencemaran air, juga masuk ke program pencemaran udara. Jadi kalau kita lakukan analisis, kayak ambigu, karena satu alokasi anggaran itu bisa untuk IKA, bisa untuk IKU. Termasuk ruang terbuka hijau. Per indeks kualitasnya. Ini lebih concern saya aja ya. Menurut Anda IKLH itu apakah dia cukup sensitif untuk mengukur anggaran? Misalnya kita target nih IKLH-nya sekian, terus bikin menurut Anda bagaimana? Dari data yang kami temukan dan dari wawancara, IKLH memang belum menjadi prioritas program pembangunan daerah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kinerja kepala daerah itu selalu dinilai dari ekonomi dan sosial, kayak pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan.
Dan IKLH itu belum menjadi salah satu isu pembangunan daerah. Hanya menjadi target DLH, bukan target kota. Jadi memang tadi juga saya sampaikan akhir Oktober kemarin kan Pak AHY juga ketemu Menlu dari Finlandia, Bu. Karena mau kerjasama terkait energi terbarukan. Pak AHY pun mengakui bahwa IKL mendesaknya isu lingkungan tuh belum tersampaikan ke teman-temannya. Karena memang itu kan teman politisinya itu. Kan memang kalau secara pembahasan APBD itu kan rata-rata pasti pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung yang fenomenal yang itu terlihat langsung di masyarakat. Kayak banjir, pasti kota perbaikan drainase kan gitu. Tanpa kayak tidak prioritas di hilirnya. Kita Memang di beberapa case di negara lain itu kan katakanlah banjir itu ya penanggulangannya itu nggak hanya selalu infrastruktur ya, kalau kita kan drainase, kemudian simbol, apa sih berbagai macam masalah yang di coastal area itu bidangnya sipil sih. Cuman ada juga apa namanya kebijakan untuk penghijauan sepertinya yang belum ada di Indonesia. Jadi ketika ada problematika banjir kan pembangunan apa istilahnya, yang namanya pembangunan itu kan berarti kan yang hijau ditutupi yang abu-abu, semen, semen, beton. Berarti kan resapan air berkurang. Jadi harus ada kalau ini berkurang ini harus dinaikkan, harus ada kenaikan area serapan air itu kalau di luar negeri. Tapi kalau di kita kan baru di tahap infrastruktur penyelesaiannya. Jadi itu kurang relevan aja sih menurut saya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini lebih ke arah green budgeting ya. Tadi jadi kalau menurut Anda novelty yang paling kuat dari penelitian Anda dibandingkan dengan tersebut? kalau novelty memang jarang dilakukan di tingkat daerah tuh evaluasi penganggaran. Selama ini tuh pasti yang dilakukan daerah itu seberapa besar serapan anggaran. Jadi DLH dikasih anggaran 1 miliar, realisasinya kok 99%, berarti itu bagus. Padahal harusnya evaluasi itu bukan serapan anggaran, tapi outcome-nya, yaitu IKLH-nya kan. Jadi secara internal kami memang penelitian efisiensi, efektivitas, dan hubungan itu perlu. Sampaikan Ya. DNA ini yang local green tagging artinya apa sih? Local green tagging itu berarti kayak ini saya contoh metodenya alokasi fungsi pendidikan. Itu kan fungsi pendidikan itu kan nggak hanya di dinas pendidikan, tetapi ada di perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan terkait bidang pendidikan kayak sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini tagging itu kayak kita itu melakukan penandaan terhadap semua program kerja, kegiatan di Kota Semarang bahwa ini tuh program yang berdampak pada IKLH. Maka program-program ini yang perlu kita tagging untuk dilakukan evaluasi. Selama ini kan pasti ketika LKLH-nya jelek, yang jadi tumpuan pasti DLH gimana. Padahal lingkungan itu kan tidak hanya melulu di DLH. Ada di DPU terkait drainase tadi, Perkim terkait ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya. Itu sudah Anda sini? Sudah di rekomendasi juga sudah kami sampaikan termasuk nama OPD-nya. Iya, lihat. Kita kerja di TKI dengan khusus panduan program ini sebagai dasar evaluasi fiskal. Ini kalau local green tagging saya search di dokumen Anda ya itu dia hanya keluarnya di abstrak dan bab terakhir. Bab terakhir. Di tengah-tengah nggak ada. Di tengah-tengah itu lebih ke belum sih.
Nah, Tapi di Kendala yang, itu harusnya dijelaskan. betul, itu yang masih kurang penjelasannya. Jadi Di Kendala fiskalnya itu. saya waktu baca, betul, saya waktu cari di kesemua ada local green tagging, terus kan saya searching lagi balik itu. Nah itu local green tagging saya temukan di mana itu yang belum ada gitu. Jadi kayak apa itu local green tagging, kemudian mana sih yang bisa yang bisa di tag itu yang mana aja. Tagging itu kan kayak ngecuk ya gitu. Itu mana saja yang bisa di tag. Nah itu basisnya apa? Misalnya Anda sudah menemukan di jurnal tentang local green tagging gitu ya. Kemudian di penelitian ini menunjukkan yang di tag ini. Jadi menunjukkan di tag ini. Jadi Anda bisa berpendapat kalau ini butuh local green tagging di proses budgeting. Gitu. Menurut saya pasti ada penelitian yang sudah melakukan itu. Nah, itu aja Bu dari saya. Yang jadi ini ya yang belum disebutkan local green tagging, terus aplikasinya, contoh aplikasinya bagaimana. Oke, jadi ya dulu mungkin belum. Betul. Oh, monggo Prof. Tadi ngomong kan cepat. Ya, Pasar-pasar itu kalau nggak ada. Ini menurut saya karena ekspertis ya sesuatu yang ketahui jadi bagus lah. Pakai isinya saya bisa lakukan ya kan langsung terkait dengan itu ya. Ini yang pertama kan dari sisi pengembangan aktif nah ini harus kita itu kita Basisnya. Pak tahu oh tahu bayar tiga Jadi pertama-tama kita belajar dan yang kedua itu sedikit aja. Sendiri. Itu sendiri, Pak. Di
Pertanyaannya dikit sih, Bu. Cuman 15, cuman kan di 3 tempat. Kalau yang pertama, kalau saya melihat di tesis kakak tingkat itu kan daftar pertanyaan juga dilampirkan, terus hasil wawancara juga dilampirkan. Iya, iya, pas gitu. Oke, iya. Bagus. Tapi kalau itu misalnya itu saya sudah tahu orang itu banyak itu kalau saya mengerjakan sekali itu pun tidak usah saya satu konsep besar apa yang ada di itu tapi pokoknya diritas kita kan mas bisa juga itu pasti seperti itu sama on jadi platform tapi jadi berbeda dan ini mulai dari sekarang isi ya dasar isi ini kan itu dari sekarang ini cuma 4 loh pada pertanyaan 5, Pak. Ini pakai berarti ya. Tuh. Yang 4.4 9. Dan di sini adanya masalah khusus kaitan dengan kemajuan internasional Kemajuan semuanya kayak teknologi. Bangunan berbeda, Yeah. aku bangunan itu sangat kaitannya dengan tapi kemajuan itu kan bisa juga bermakna lebih pendek kemajuan masyarakat menunjukkan bisa kita punya masukan bisa juga meningkatkan karena yang harus itu harus ya ini sumber di LH cuma 2025 kan itu enggak sama Ya. Kan yang betul-betul harus terbang ya tapi ini sebelum partner atau sebelum partner itu misalkan kita jadi jangan narasi kita langsung harus ada narasi menunjukkan bahwa penurunan tantangan bagaimana nampak dan itu kan diskusi dengan ciri yang kita lakukan jadi apa ini IKN itu harus disingkat itu harus dipanggil kan tidak semua orang tidak nilai indeks kualitas lingkungan hidup IKN yang pertama harus disebutkan komponennya dulu dan saya setuju dan itu tanggal 1 saya juga supaya dianalisis ya jadi jangan masuk kondisi itu diterbitkan kalau baca dipaksa untuk mau Membaca tabel. ini kan tabel
Nah, ini terus dan saat ini dan secara itu tidak termasuk tapi itu tapi tidak menjadi dari sini pada saat itu dan agak bisa lakukan tapi tidak Kebalik, Prof. Di halaman 7 udah kita jelaskan. Ya. dan itu jadi penelitian tersebut ya. Jadi terus waktu yang dipakai itu baik dari kesehatan dan nanti di hasil terus diusaha karena hasil kan sebenarnya dan pembahasan itu bukan hanya data bahasa itu data umum itu juga yang lalu jadi pada kesempatan ini saya bisa itu sama nah itu pentingnya itu pentingnya analisis dari informasi dan kemudian kalau masalah sebenarnya ini tidak pertanyaan kalau saya bicara yang terjadi dan dan kita sebetulnya dua konsep yang terjadi pada saya dalam satu pertanyaan itu konsep kalau sudah besar di konsep kita dua teman-teman kalau pasti akan dan pentingnya partisipasi publik itu selain bisa juga apa penting dalam penyerahan teknis kata siapa nah kemudian kan langsung di belakang itu ya di regulasimu ya mas asal partisipasi itu penting jadi di dalam doa langkah-langkah informasi dari sendiri dan yang cepat dalam ini saya kira ini dimasukkan di tangan si ini yang sesungguhnya bisa digunakan kenapa melibatkan misalnya Hadir. dari Saran. kita nggak boleh dari asumsi kita dulu bahwa tinggi sekolah tidak ada saya kita harus menunjukkan saya saya tulis di sumber tidak tahu di kita dari Kalau di desa nanti rumusan masalahnya jadi 6. satu di works ya atau kita cari partisipasi karena lalu kalau bisa masak dan
aku konsen dari sana. Nah, kecuali ini bahwa golongan tinggi sangat berkaitan sudah sebenarnya kecuali. Tadi. Ya, nah ini itu harus dibedakan mas. Pengaruh itu benar yang berbeda karena pilihan dan antara A dan B tanpa pengaruh tapi ketika di kemudian A terhadap B itu mau seperti Ini hubungan, berarti dengan aja. Tadi dengan berarti. Karena hubungan. Dengan. 11. Kalau yang di sini 11. Nama lengkap. Daftar pustaka kan dibalik. Ini sesuai daftar pustaka. Ayu dan Adara dalam dan ini aku sebenarnya Bisa kan? Kalau satu bisa sebenarnya nanti. Ya. Iya. sama kalau orang mungkin bukan jalan yang tujuan supaya awal dan konsep investasi karena kan 21 dan 21 Tapi konsepnya hilang. budgeting untuk memperbaiki kualitas Kalau pengertiannya itu alokasi anggaran untuk kelestarian lingkungan. Mungkin secara pengelolaan dan perlindungan. Lingkungan itu. Kalau di pasal 45 tuh ringkasnya di bawah, cuman di bawahnya lagi dijelaskan per item. Maksudnya ruang kemarin berapa? dan pusaka yang masih kurang
Dari properti kemarin kan kondisi ruang itu Ya, properti kan. Kesatuan dari kesatuan ruang di udah saya catat tahu dulu Pak. Dulu udah saya catat tahu yang dari Pak Bertote itu ini lebih diringkas Ibu. Ini nggak usah ditulis pos ini kan kecuali nanti Mas langsung bikin tabel itu kan apa konsep personalisasi tuh pada dulu itu ada yang sendiri yang ada tabel gitu kan saya ya kan itu harus sesuai dengan 35 itu juga misalnya ini personalisasi konsep atau personalisasi konsep tanya yang dimaksud dengan anak kebijakan pemerintah kota Semarang dan beda dengan sisi itu saja poin yang dicari ada waktu juga masing-masing jadi itu personalisasi seperti ada itu satu arah kebijakan Pemkot dan perencanaan yang kita jalankan itu bisa apa saja. Nah, yang kedua alokasi anggaran sektor lingkungan bekerja dan berpolitik dan tidak akan segregasi dan itu ya harus ada ya. Kemudian nanti di dalam metode itu ada ada urusan di pemeriksaan penelitian masih yang pokoknya ini dalam sesuaikan tidak ada pembahasan Tujuan latar belakang. Ya, ada. Ya. Supaya dengan yang ini saya harus pendekatan bisnis penelitian ini kan mixing. Next method. Tidak ada fungsi. Mixed method. Mixed method itu menggantikan bisnis. Ini bercerita sih, Bu. Kalau jenisnya kan di subjudul selanjutnya. Sumber data. Sumber data halaman 43. Bu.
Silakan ya, Bu. Ya, data primer itu intinya ingin menjelaskan melalui wawancara, kuesioner, kuesioner kuantitatif, observasi lapangan. Ini beberapa benar apa saja di depan. Ini beberapa primer. Jadi dokumentasi pakai mana? Dokumen sekunder, Bu. Kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Ini belum di kalau ini saya mengurutkan berdasarkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama analisis arah kebijakan itu metodenya 1, 2, 3. Jadi saya menjelaskan berdasarkan rumusan masalah. Di halaman 47 yang poin 2 itu kan sudah mulai menjawab. Jadi kalau analisis arah kebijakan metodenya inventarisasi dokumen, identifikasi program, analisis, penilaian konsistensi. Reduksi itu sebelum masuk ke rumusan masalah 1 kita perlu melakukan reduksi. Reduksi. Kalau reduksi arahnya ke kuantitatif. Kualitatif bisa. Sudah respon ini berapa? 143. Maksudnya? Iya, bahasa proposal. Kuesioner. Kalau yang ini kuesioner. Google Form. Belum, kalau Google Form kan belum. Kalau metode hanya penjelasan penyebaran kuesioner. Ada yang manual, ada yang Google Form. Berarti dua-duanya penjelasan. Ini apa? Ini kalau hasil berapa belas tahun begitu. Akhirnya sesuai sebenarnya pendidikan.
Ese, nanti yang namanya ada pasti tak dulu nah itu nanti yang tidak banjirnya itu. kalau kan kajian sebenarnya dari dan apa gitu Siap. dia pembahasan itu bisa angka atau Ya. dari saya juga harus dipersilakan Pak Ibu. Pak Ibu itu masih 9 ya. Ada persoalan pendapat yang
Dengan saya itu kehidupan teknik human yang tapi kita contoh ini. Nah, jadi teknik harusnya sebenarnya lawan kita lawan itu jadi banyak juga kita cari saya tahu Pak Mungkin yang kemudian memiliki saya tidak bagi tentang ini sudah caranya beliau ada istilah ini saya cerita di sini dulu setelah dulu itu ada istilah dan peraturan pembiayaan pengelolaan yang memang trennya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang atau itu saya bisa mencoba menyalakan itu dengan sangat dalam dan sebenarnya itu tidak sebenarnya di sini ini saya pikirkan tidak sederhana yang terjadi di dalam itu ada makna dalam sisi kami saling berpikir begini itu hal yang tidak bisa kita sekarang dengan pasangan kalau ada orang yang marah itu kalau adanya obat itu kan masalah padahal yang tentu ada besar tapi baru kita kan lewat jadi mulai dari yang bisa diuangkan seperti ini sampai nilai ini begitu. Jadi diskresi itu kan kuantitatif, tapi ada yang perspektif ini yang kualitatif. Jadi itu sebenarnya yang kalau kita sebagai ahli ini kan pikirannya harus ada. Saya masih tahu saja. Saya masih tahu tapi dalam konteks diskresi ini itu ada kegiatan panjang itu. Masyarakat itu yang kuantitatif, kuantitatif dan yang terbuat itu sudah laku pada batin elektrik. Oh ya, jika kita dalam teknikal, sebenarnya kalau kita agak tanpa integrasi itu jarang sekali. Kalau Pak kami saya akan banyak kita. Intinya ditambah terkait aspek kualitatifnya. Jika dari pohonnya tanpa pada uang dan seterusnya ada pada ini transportasi fiskal dan Cukup. di pasar Nyetak lagi.
Nanti konsultasi lebih lanjut. Banyak orang itu yang memasukkan biaya kayak teman-teman itu karena itu sesuatu yang kan bisa sekali yang Lingkungan. jangan sampai lagi kedua tapi itu yang supaya Kalau 2025 6,4. Ya. harus kita mungkin sudah jadi kalau kita kerja ini Nanti komunikasi lebih lanjut. Sekarang PJ Sekden. Sekarang PJ Sekden. Oke, keluar. Oke, semua. Enggak apa-apa.
Ya.